Kalau dia sudah bisa menari di atas bara api itu berarti dia sudah menguasai hal-hal yang sudah diberikan atau dipercayakan kepada dia. Maka itu Halo semuanya, kembali lagi di channel Bang Nimus. Ya, kali ini kita di masa pandemi ini kita tidak bisa trip ke pedalaman, jadi kita memanfaatkan momen. Jadi kali ini saya ditemani oleh saudara kita yang paling ganteng, ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, minum dulu Pak. Iya. Minum dulu. Nah, jadi kita mau bahas-bahas seputar budaya juga, tidak jauh-jauh dari channel Bang Nimus, terkait bagaimana pengalaman saudara Lauren terkait budaya, terkait apa saja yang dia ketahui tentang mentawai, kan gitu. Nah, jadi sebelum jauh ke sana ya, saudara Lauren ini berasal dari Saibi. Saibi itu terletak di Siberut Tengah ya. Siberut Tengah. Siberut Tengah, dan masih ingat itu masih Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ya. Jadi yang salah-salah teman-teman, jangan berpikir yang aneh-aneh. Jadi pertanyaan pertama nih. Ya, boleh. Saudara Lauren kan ini suku Mentawai ya. Ya, asli asli Mentawai. Mentawai. Ya. Jadi kisaran umur sekarang sudah berapa? Sudah 30. Sudah 30, ya. Sudah sangat matang ya. 30 tahun berkecimpung dan hidup di dunia ini. Iya. Ya, pastinya saudara Lauren paham betul, minimal ada pengalaman yang bisa kita sharing terkait bagaimana ia melihat sejak kecil tato Mentawai. Apakah pernah melihat ya di Siberut Tengah, khususnya di Saibi, apakah ada misalnya kakek kita atau saudara paman yang dilihat tentang tato Mentawai? Apakah ada perbedaan-perbedaan juga mungkin sejauh merantau ya kan? Karena Mentawai itu bukan hanya satu Siberut Tengah saja, ada Siberut, ada Sipora, dan ada Sikakap. Jadi kita langsung saja. Oke. Sejauh ini kalau kita bicara mengenai budaya, itu adalah secara keseluruhan. Tentunya kita dan saya juga bisa menjelaskan di sini melihat dari segi budaya khusus di Mentawai. Itu saya sedikit bisa ceritakan mengenai fokusnya di tato di Mentawai. Seperti kita di daerah Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, itu saya dulu waktu masih SD itu pernah saya saksikan bahwa pertunjukan yang dilakukan oleh Arat Sabulungan yang dilakukan di Siberut Tengah, khususnya itu daerah Saibi Hulu. Dulu saya menyaksikan itu mengenai bagaimana menjadi seorang sikere. Seorang sikere ini adalah bisa dikatakan dukun atau tabib. Jadi awal mulanya waktu itu saya masih sempat ingat waktu itu ada juga adik kita Geor, waktu itu kami masih kecil-kecil. Dia mungkin belum tahu, tapi saya sudah tahu waktu itu. Dia itu menobatkan seorang sikere. Oh, jadi ada prosesnya. Ada prosesnya, gitu ya? ada prosesnya. Menobatkan seorang sikere itu ada prosesnya. Yang pertama dilakukan itu adalah ditanya dulu. Ketika dia mau, misalnya saya ini mau jadi sikere. Sebelum dia dinobatkan menjadi seorang sikere, dia harus konsultasi dulu kepada yang sudah senior sikere, yang sudah pertama kali menjadi sikere. Itu ditanya dulu. Ada istilahnya, kalau istilah diwawancarai dulu, apakah dia siap menerima segala aturan-aturan yang ada untuk menjadi sikere, kan begitu. Jadi waktu itu saya masih SD, ketika om saya ini menjadi sikere, itu dilakukan pesta besar-besaran di sana, pesta besar-besaran. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menjadi seorang sikere. Jadi kita bermula bicara tato.
bicara tato di badan sikere itu tidak harus juga memiliki tato. Oh, jadi untuk menjadi sikere Iya. itu tidak mutlak harus memiliki tato. Memiliki tato. Namun ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh sikere yang sudah pertama kali menjadi sikere itu. Yang pertama itu kesiapan seorang sikere atau individunya untuk menjadi seorang sikere. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa pantangan-pantangan yang harus tidak dilanggar. Oh, iya. Yaitu seperti harus bisa melakukan sesuatu, contohnya contohnya itu pantangannya itu tidak boleh memakan belut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh memakan sayur paku. Nah, itu pantangan yang disampaikan. Ya, ada beberapa juga pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang sikere. Kemudian contohnya misalnya sikere pemula itu harus dibersihkan dulu badannya. Dibersihkan maksudnya di sini adalah sebelum dia menjadi seorang sikere itu tentunya dia mengkonsumsi pantangan tadi. Iya. Nah, ya kan? Maksudnya jiwa raganya. Jiwa raganya harus dibersihkan. Kayak dia belum menjadi seorang sikere itu tentunya dia mengkonsumsi sayur paku yang menjadi pantangan sikere, kemudian makan belut. Itulah yang dibersihkan dulu. Dibersihkan. Setelah itu dilakukan pembersihan atau ritual jiwa untuk menuju menjadi seorang sikere, baru nanti dilakukan pesta besar-besaran di situ. Nah, pesta besar-besaran itu yang pertama itu ya mereka lakukan potong babi. Nah, kemudian diadakan juga tari atau ritualnya di sana. Itu mereka lakukan pertama itu turu penyambutan kesiapan menjadi seorang sikere. Oh, itu tahap pertama. Itu tahap pertama. Pada saat ritual besarnya ya. Kemudian diajarkan dia bagaimana cara muturu atau menari. Kemudian yang ketiga itu diajarkan beberapa nyanyian sikere. Oh, nyanyian sikere. Misalnya contohnya itu kalau dia mau mencari obat, itu ada nyanyinya. Oh, jadi ketika mencari obat ada nyanyinya. Harus bernyanyi gitu. Ada nyanyinya. Itu nyanyi sikere itu. Artinya kenapa dia belajar itu supaya kesiapannya menjadi seorang sikere itu lebih matang lagi. Kemudian ketika dia sudah dapat atau sudah dinobatkan menjadi seorang sikere, dia harus tahu bagaimana lagu-lagu yang diberikan oleh sikere perdana. Artinya lagu untuk mengobati itu ada. Kemudian lagu untuk memanggil roh-roh itu ada untuk mengobati pasien atau orang yang sakit, kira-kira begitu. Jadi ada banyak hal harus dirintangi. Ada banyak hal. Tidak mudah juga menjadi seorang. Jadi yang saudara jelaskan tadi itu apakah mendapatkan informasi itu diceritakan melalui orang tua atau memang menyaksikan sendiri? Saya saksikan sendiri itu. Keren kali. Saya saksikan sendiri waktu itu saya masih SD. Kemudian yang menjadi saya artinya heran saya melihatnya waktu itu mereka lakukan ritual pada saat menari di atas api. Nah, jadi kalau kita ini menari di bara api, di bara api itu kalau kita ini kan orang-orang biasa bukan sikere, mustahil kalau kita bisa menari di atas api kan begitu. Nah, kenapa mereka lakukan seperti itu? Itu salah satu syarat untuk mematangkan dia menjadi seorang sikere. Kalau dia sudah bisa menari di atas bara api itu berarti dia sudah menguasai hal-hal yang sudah diberikan atau dipercayakan kepada dia. Maka itu sebenarnya tahap terakhir. Menari di bara api itu tahap terakhir. Tahap terakhir itu di situ nanti ada beberapa sikere, kalau tidak salah ada 5 sikere yang menobatkan salah satu menjadi seorang sikere. 5 sikere itu
bukan sikere sembarangan itu, Pak. Itu sikere yang sudah betul-betul matang. Betul-betul semuanya sudah menguasai, baik itu lagu sikere, kemudian ritual-ritual itu sudah dikuasainya. Jadi diturunkan ke dia. Jadi untuk melihat dia apakah dia mampu menjadi seorang sikere, itulah tahap terakhir tadi, menari di bara api itu. Nah, mereka melakukan itu. Jadi ketika selesai menari di bara api dan saat dilantik jadi sikere, apakah langsung bisa melakukan hal-hal? Belum. Oh. Ketika dia menjadi seorang sikere, itu ketika dilakukan tahap terakhir penarian di atas bara itu, sudah sah menjadi seorang sikere, dia belum bisa melakukan atau mengobati orang. Dia harus menguasai lagu dulu. Oh, nah, itu berarti harus menguasai lagu-lagu untuk mengobati orang. Iya. Nah, karena itu yang menjadi kesulitan salah satu seorang sikere dari segi lagu. Karena gini Pak, contohnya begini, kalau misalnya dia kerasukan, nah, pasien ini kerasukan, misalnya lagunya ini tidak boleh menyanyikan lagu yang lain. Iya, betul. Justru ini menjadi masalah bagi si pasien. Kalau apabila pasien, ya itu sudah ada contohnya, kita di SAIBI itu ada pasien yang sakit, mengalami sakit, kemudian dipanggil seorang sikere, diobati oleh sikere dengan penyakit yang dialaminya. Namun nyanyinya ada, tapi salah menyanyikan lagunya, salah menempatkan, menempatkan. Itu imbasnya si pasien dengan sikere. Yang paling parah menjadi imbasnya itu adalah sikere itu sendiri. Itu yang menjadi berarti sangat sakral. Iya, sangat sakral. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa suku di Mentawai itu masih ada suku-suku yang betul menerapkan hal-hal tersebut. Kalau penasaran ya silakan berkunjung, kita siap untuk menemani teman-teman bisa berkunjung ke sana. Jadi ada beberapa hal yang diceritakan teman itu adalah sikere itu merupakan tabib dari Mentawai yang bisa melakukan ritual-ritual untuk pemanggilan roh dan berbicara dengan roh. Itulah uniknya Mentawai. Jadi kembali ke sikere tadi, sejauh pengamatan yang sudah dilihat oleh saudara, apakah semua yang sikere yang ada di SAIBI itu memang sudah tidak punya tato lagi? Kalau sikere kita khususnya di Siberut Tengah itu ada yang bertato dan ada yang tidak bertato. Masih ada sebagian. Masih ada sebagian. Namun yang paling penting di sini adalah menjadi seorang sikere. Yang pertama harus menjalankan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang sikere. Nah, kemudian harus menguasai lagu-lagu yang untuk lagu pengobatan, lagu ritual itu harus dikuasai. Kemudian ada beberapa pantangan-pantangan makanan juga atau kegiatan. Kegiatan contohnya begini Pak, kalau dia mau pergi misalnya seorang sikere, dia mau berburu, nah, mau berburu itu ada ritualnya. Nah, sebelum dia berangkat misalnya seorang sikere ini mau berburu, sudah melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan berburu. Tiba-tiba ada burung yang berbunyi. Itu burung, kalau namanya kita di Mentawai khususnya di SAIBI itu burung kuilak. Nah, ketika dia sudah ada persiapannya, saya hari ini harus berangkat. Nah, dilakukanlah ritual-ritual itu, mungkin dia dikasih kunyit di badannya, kemudian ada beberapa pantangan yang harus tidak boleh dilanggar. Nah, ketika semuanya sudah disiapkan, mau terjun untuk berburu, tiba-tiba misalnya burung itu berbunyi, salah satu burung yang sudah dipercayai oleh seorang sikere berbunyi, itu tandanya bahwa dia tidak boleh. Berarti kode alamnya memberi peringatan. Nah, itu menurut kepercayaan Arat Sabulu. Tapi sampai saat ini masih diberlakukan, ya? Khususnya untuk sikere, termasuk kita budaya Mentawai masih mempercayai itu. Nah, kemudian itu tanda yang tidak boleh dilanggar oleh seorang sikere. Apabila dia melanggar itu, maka imbasnya adalah kepada sikere itu sendiri. Nah, itu kira-kira keterangan yang saya bisa jelaskan jadi gini, seorang sikere. Sekarang ini kan eranya milenial nih. Iya. Kata orangnya revolusi 4.0, ya kan, kita semua serba digital, ya kan. Apakah sampai saat ini masih dilakukan hal-hal tersebut?
Yang seperti apa Ya, itu, seperti Pak? ritual-ritual yang di desa saya di desa. Oh, yang Sikere ini Iya. ya. Kalau untuk khusus kita di Sabi Masih ya. dilakukan. Jadi karena posisi Sikere ini letaknya di pedalaman, kalau misalnya kita di desa-desa yang sudah sedikit maju, Oh, iya, ada iya. yang sakit itu dipanggil. Oh, iya iya iya. Dipanggil. Tapi gini Pak, saya sedikit jelaskan, Ya. kemudian ini nyata juga. Ah, Jadi Sikere itu kalau bisa dibilang dia adalah yang percaya kepada roh-roh, iya. tidak juga Pak. Saya menyaksikan itu ada paman saya yang sudah menjadi seorang Sikere, dia tetap beribadah juga, Iya ya. beribadah di gereja. Aha. Namun dia meletakkan posisinya bagaimana saya ini seorang Sikere, di mana saya harus meletakkan posisi saya sebagai Sikere. Iya 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 iya. Berarti Kemudian harus bisa memposisikan. ketika dia misalnya datang ke daerah pedesaan yang sudah maju, Mm-mm. pas hari Minggu dia ibadah. Dia ibadah. gitu. Itu saya lihat sendiri. Jadi kepercayaan seorang Sikere itu, saya menganalisa hal seperti itu, justru hal yang dilakukan Sikere itu justru memperkuat keyakinannya menjadi seorang Sikere. Iya, Menurut saya begitu. Tapi Dia tidak akan mengurangi esensinya sebagai iya, Sikere ya. sebagai Sikere. Ya. Nah, kemudian itu kira-kira Pak sedikit mengenai menjadi seorang Sikere. Kemudian ada beberapa pantangan yang sudah Ya, saya betul, jelaskan. ya, tadi. menarik sekali ya terkait kita baru paham betul ya. Saya saja belum pernah melihat ritual asli bagaimana menjadi seorang Sikere. Ya hanya membaca-baca dari Wah, berita-berita saja. kalau soal untuk menari di atas bara itu sudah saya saksikan Jadi luar kalau biasa. saudara bisa menari. Bisa. Kalau untuk dulu saya pernah diajarkan juga, kebetulan kakek saya seorang Sikere. Ah. Namun tidak sempat saya lihat bagaimana Hmm. kakek saya menjadi seorang Sikere, itu tidak saya Tapi saksikan. Sikere ya. Tapi dia Sikere. Namun orang tua saya mengajarkan saya bagaimana cara muturu. Menari itu, ya. menari itu. Menari. Ah, keren sekali. Kemudian kita itu proses menjadi seorang Sikere, sedikit saya ceritakan mengenai tato. Kenapa Sikere itu tidak semuanya bertato? Hmm. Nah, kan begitu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menjadi seorang Sikere itu tidak harus juga menato. Ya. Sama dengan sekarang yang kita alami. Misalnya sama dengan seperti ini pemahaman kita. Hmm. Ada anak muda yang suka mempelajari tentang budaya, namun dia melihat beberapa yang unik di badan Sikere, Ya. tapi dia pengen misalnya tato. Ya. Dia melihat yang unik di badan Sikere, kok Sikere itu bertato. Ya. Saya suka sekali melihat titiknya atau tatonya. Saya harus melakukan seperti itu juga. Walaupun dia paham Hmm. tentang budaya Sikere. Itu niat seseorang, kalau dia mau bertato tidak jadi masalah. Nah, sama dengan halnya dengan Sikere. Iya. Namun untuk menjadi Sikere itu tidak harus bertato, tetapi dia harus menjalankan kewajibannya seorang Sikere. Baik, berarti hal yang paling penting adalah menjalankan ritual-ritual dan pantangan-pantangan Iya, yang betul. harus dijalani salah Betul. seorang yang ingin menjadi Sikere. Iya. Kemudian berbicara juga kita tentang tato, kan ada beberapa tato yang kita lihat di khususnya di Mentawai itu ada Siberut Tengah. Nah, Ya. kemudian ada Siberut Selatan. Heeh. Kalau Siberut Tengah itu tatonya berbeda dengan Siberut Selatan. Nah, itu berbeda. Kenapa berbeda? Itu ada maknanya sebenarnya, Pak. Kalau saya lihat di sini secara pribadi, tato itu kenapa dibedakan? Supaya mereka mengetahui dia orang mana. Oh, gitu. Berarti iya. salah satu arti Sebagai komunikasi identitas juga identitas, ya. ya, Orang komunikasi pertama identitas. melihat dari tatonya. Iya, Karena dulu kan Mentawai itu tidak punya baju ya. iya betul. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Itu saya lihat secara nyata juga itu, Pak. Ketika ada kakek saya di Hulu itu kan seorang Sikere, dia punya tato. Jadi ada orang Siberut, datang ke Saibi, Sikere juga. Kebetulan
Istilahnya itu ada pertemuan Sikere Pertemuan antar antar Sikere. Sikere. Iya, ada pertemuan. Jadi tidak di antar pemerintah aja, ada Iya, iya. pertemuan dari misalnya gubernur atau Sikere juga iya, melakukan iya, pertemuan itu. Jadi kakek saya ini kan tidak tahu dia orang mana, namanya siapa. Dia tidak tahu sama sekali karena baru pertama kali dia ketemu dengan sikere-sikere yang ada di Siberut. Namun dia melihat dari segi tato, dia sudah tahu bahwa dia adalah orang Siberut. Langsung ya. Langsung dia tahu. Ya. Jadi representatif masyarakat Mentawai berarti Iya, dari tatonya. betul. Jadi saya bilang sama kakek saya, kok kakek tahu dia orang Siberut? Itu yang perlu kalian pelajari, kata kakek saya. Dari segi tatonya kakek sudah tahu bahwa dia orang Siberut. Dari segi tatonya kakek sudah tahu bahwa dia adalah orang Sikakap. Dari segi tatonya kakek sudah tahu bahwa dia adalah orang Betaet. Nah itu beda-beda itu sebenarnya ada fungsinya, ada maknanya. Kita mengetahui orang dia berasal dari mana, dari segi tato. Kira-kira begitu. Ya, menarik sekali ya. Ya, dari cerita-cerita saudara Laurentius itu sangat banyak ilmu baru sebenarnya yang harus kita cerita-cerita menarik yang harus kita gali lebih dalam lagi ya kan. Nah, jadi ada pesan enggak untuk generasi milenial, generasi muda Mentawai, generasi yang masih antusias ini? Iya. Bagaimana mereka paham dengan budaya? Iya. Kan sekarang ini kan sudah mulai terkikis. Iya, betul. Pengetahuan kita. Betul. Pesan saya kepada untuk kaum kita anak muda, kalau kita misalnya mencintai budaya kita tidak harus itu tergantung pribadi seseorang. Tapi yang paling intinya di sini adalah kita harus tahu budaya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mencintai budaya kita, apa salahnya kita melakukan promosi atau bahwa kita adalah orang Mentawai. Iya, betul. Bukan hanya misalnya dari segi tato saja, bukan dari hanya segi tato untuk mempromosikan budaya kita, namun bagaimana ilmu-ilmu budaya itu kita promosikan di luar Mentawai. Kira-kira itu pesan saya. Ini menjadi pengalaman saya pertama kali melihat sesuatu yang sangat unik di budaya kita Mentawai. Iya. Oke, baik. Terima kasih saudara Laurentius. Besok-besok kita akan bahas sesuatu hal lagi yang menarik terkait budaya karena tidak hanya Sikere saja yang ada di Mentawai. Besok next konten kita akan bahas-bahas lagi dengan mungkin narasumber yang berbeda lagi, mungkin dari kaum milenial. Jadi terima kasih. Oke, sama-sama Bang Salam Dimus. sehat untuk kita. Tetap di rumah aja. Di rumah saja.